Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel YouTubeku. Kali ini kita bakalan ngebahas sebuah buku. Judulnya Wanita yang Merindukan Surga, karya Mbak Esti Diah Imania. Oke, nah hari ini kita bakalan ngebahas sebuah buku judulnya Wanita yang Merindukan Surga, karya Esti Diah Imania. Buku ini menjadi buku kedua yang aku baca dari karya beliau. Buku pertamanya udah pernah aku baca, Rules of Love. Itu pernah aku review juga di blog. Teman-teman bisa datang ke blog aku ya. Nah, buku Wanita yang Merindukan Surga ini menceritakan tentang sebuah perjalanan hijrah dari seorang penulisnya. Oke. Nah, di sini kan dituliskan bahwa ini ada tulisan 5 jalan hijrah yang tak perlu kamu takutkan, Ukti. Gitu. Nah, memang buku ini membahas sebuah fenomena-fenomena hijrah yang belakangan ini tuh banyak banget dikampanyekan seperti itu. Dan pada pengantar buku ini ada satu hal yang aku suka tuh. Ini pengantarnya oleh Mbak Izzatul Janah, yaitu seorang praktisi dan konselor naratif writing terapi, pecandu ilmu psikologi, kandidat doktor psikologi di UI. Wah, keren ya. Jadi ini sebuah pengantarnya itu tuh berupa psikologi dengan pendekatan psikologi dan juga secara dikaitkan dengan agama Islam gitu ya. Ada satu bagian yang menurutku penting banget, itu tuh menyangkut dengan konsep hijrah gitu. Nih, aku baca ini ya. Hijrah dalam makna perubahan dari keburukan menuju kebaikan. Dalam terminologi psikologi, bisa disejajarkan dengan konsep change. Dalam model perubahan perilaku, elemen perubahan perilaku ada 3. 1. Readiness to change, atau kesiapan untuk berubah. Apakah seseorang memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk membuat perubahan menjadi terwujud dengan sukses? 2. Barriers to change, halangan-halangan untuk berubah. Apakah ada hal yang menghalangi untuk berubah? Yang ketiga, expect relapse, kemungkinan kembali ke perilaku lama. Apa mungkin memicu untuk kembali ke perilaku lama? Oke, dari ketiga konsep tadi itu memang terasa relate ya dengan konsep hijrah sendiri, yaitu hijrah dari perilaku buruk menuju perilaku baik gitu. Itu pengantar di buku ini. Kemudian buku ini ngebahas 5 jalan hijrah. Ini dia yang dibahas. Nah, pertama ada hijrah penampilan. Ya, itu yang kelihatan banget kalau misalkan kita sebagai perempuan gitu, hijrah penampilan itu tuh yang sangat-sangat kelihatan gitu ya. Kan mulai dari cara berpakaian kita itu mulai berubah gitu. Ada yang jilbabnya tambah lebar, ada juga yang pakai kaos kaki, terus ada juga yang mulai menggunakan gamis gitu. Kemudian di dalam pembahasan hijrah penampilan sendiri itu tuh ada satu fenomena di mana sebuah forum kajian itu tuh menggunakan jilbab sebagai alat screening kondisi keimanan seseorang. Itu yang ngeri banget sih, tapi aku juga pernah menemukan hal tersebut gitu. Jadi ada yang menganggap bahwa kalau jilbabnya pendek atau jilbabnya kecil gitu tuh berarti kondisi keimanannya lagi turun. Padahal kita tahu apa sih soal keimanan seseorang gitu. Nah, yang kedua, ada hijrah pergaulan. Di sini tuh hijrah pergaulan sendiri membahas tentang bagaimana pergaulan ketika seseorang sudah melakukan hijrah gitu. Kan pasti teman-temannya mulai terseleksi sendiri ya gitu. Mulai teman-teman lamanya mungkin menjauh, kemudian ada teman-teman baru yang dia temukan pas kajian, terus kemudian jadi deket gitu. Dan itu tuh seperti meninggalkan yang lama dan kemudian bergabung sama teman-teman yang baru gitu. Dan ada satu fenomena juga yang ini tuh cukup mengejutkan, karena ketika hijrah pergaulan sendiri itu ada yang menganggap bahwa
persaudaraan itu hanya sesempit Alvaro Balbaro. Kenapa seperti itu? Jadi itu tuh seperti menjaga pertemanan di dalam satu forum kajian. Nah itu tuh mengelompokkan seseorang. Kalau misalnya orang tersebut itu sama-sama ingin berada di dalam sebuah kajian tersebut. Itu miris banget karena aku juga pernah mengalami seperti itu gitu. Yang ada orang hijrah dan itu tuh hanya berteman dengan teman sesama hijrahnya. Teman lamanya tuh seperti ditinggalkan begitu saja. Itu sakit ya. Nah, sangat-sangat ngeri gitu. Kemudian ada juga nih yang ternyata temannya yang disapa itu hanya teman hijrahnya atau teman kajiannya, sementara teman yang lain enggak disapa. Wah, itu sangat-sangat menyakitkan sekali. Oke, yang ketiga ada hijrah perasaan. Nah, di sini biasanya memang penyakit awal orang hijrah, terutama aku dulu, aku juga pernah gitu mengalami hal yang dituliskan sama Mbak Esti di sini. Itu yang pertama, hijrah ngebikin seseorang menjadi baper. Bapernya kenapa? Karena bapernya menjadikan seseorang tersebut bertanya kapan jodohnya datang. Apalagi kalau kamu seorang cewek, pasti mengalami hal tersebut. Aku nggak tahu ya kalau cowok, karena aku nggak pernah tanya bagaimana ketika hijrah perasaan tersebut. Tuh. Tapi mungkin juga bakalan mengalami sih, cuman aku nggak tahu di sini. Oke. Nah, kemudian ternyata bapernya itu tuh bukan tanpa sebab gitu loh. Ada penyebabnya tuh ada dua. Yang pertama media, yaitu sosial media, film, buku gitu. Terus kemudian kedua ada teman hijrah yang salah, teman yang justru ngajak kita ke hal-hal yang baper tersebut. Terus yang keempat, ada yang namanya hijrah pekerjaan. Hijrah pekerjaan ini tuh semuanya pada fenomenanya yang kerja di bank, terus kemudian ramai-ramai keluar dari bank gitu. Karena dianggapnya bahwa bank itu ya riba gitu. Tapi pekerjaan yang lainnya seperti di tambang, di lain sebagainya gitu tuh nggak apa-apa gitu. Padahal kan sama juga. Yang kelima, yang terakhir, ini di sini ngebahas tentang hijrah pengajian. Gitu. Nah, menurutku hijrah pengajian itu sendiri itu tuh memang ngeri gitu. Karena ada satu fenomena atau ada satu kelompok pengajian yang menganggap bahwa kelompoknya itu bakalan masuk surga, sementara kelompok yang lainnya bakalan masuk neraka. Aku sangat speechless ya. Kok bisa menganggap seperti itu? Padahal yang menentukan surga atau nerakanya seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa juga ada suatu pengajian yang menganggap hal tersebut gitu? Ngeri banget sih. So, itu tadi pembahasan di buku ini. Nah, jadi di sini tuh Mbak Esti sendiri termasuk dalam geng hijrah yang lama, bukan yang baru-baru ini. Dimana kalau geng hijrah lama itu tuh enggak semarak itu gitu, enggak banyak banget dikampanyekan karena belum ada media juga yang membahas tentang hijrah gitu. Satu sisi media itu bagus karena orang jadi menyadari, orang bisa belajar dari sana gitu. Sisi yang lain ternyata media juga yang membuat seseorang itu seperti hanya mendapatkan ilmu dari sana gitu. Padahal kalau misalnya kita mau melakukan hijrah atau kita mau belajar agama, mendalami agama secara benar-benar, itu kan kita harus mendatangi forum agama dan bertanya kepada seseorang yang tepat gitu kan. Itu. Nah, jadi ini bukunya pembahasannya itu ringan tapi juga bergizi dan juga kritis gitu, mengkritisi fenomena-fenomena hijrah yang belakangan ini tuh banyak dikampanyekan gitu. Oke, mungkin
Segitu aja review buku Wanita yang Merindukan Surga karya Mbak Esti Diah Imaniar. Kalau teman-teman ingin mendapatkan buku ini, teman-teman bisa beli buku ini di toko buku kesayangan teman-teman, baik online maupun offline. Jadi, gitu aja. Kita jumpa lagi di video review buku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah!